Sampai sini aja. Siap. Di sini aja, Bang. Dari sini juga nanti. Ada. Serbu. Terus ini seri apa? Kucing. Untuk sini Ikan posisinya Ini dimakan ini. ini serangin tadi kan aja nang anda halangi ya iya kata kali aja nang Tangannya gimana di tangannya? Pak. ikan posisi Oh, dia ada kabarnya. Lewat. Lurus, kotak ini. Panas disebut sih. Si mana Priwen? Mana Pak? ya pasti kami Bidang ngalang dia. ya adle bis mana Melayu pada saat Indonesia kalah mana daripada kan mana Melayu nek Warjo. kalau Warjo mendingan garpan melek ditembak kena dadi tiba kabeh Warjo lagi. Warjo, Bu. ya ada dulu nih tabrak rapi nek Sungguh. Sini nih. Panas. Aduh, panas kampungnya. Masih matiin atau Priwen? ya orang kita kabeh mantap Anu Bang Mario. mana timpal Bang Mario di. Bang Mario. Maklum saya ini bahaya. Dari sana ya. Oh, udah biarin aja, biarin. Ya. Udah biar. Nanti setelah itu baru Mang Wario. Oh, tabrak rabine. Kabinet Melayu kayaknya. Gede sih, golok sih. Ya baru anak laki tabrak. Balik anak ini. Oh, tabrak rabine. Kabinet Melayu kayaknya. Gede sih, golok sih. Ya baru anak laki tabrak. Balik anak ini. Tengkurap. Mama mana berarti Mang Wario? Tengkurap dulu.
Udah belum? Mana ngendi? Oh, masih kene. Kelihatan ya, kelihatan. Foto dulu. Mana nih ngendi? Mana ngendi? Waktu mantak-mantak kak, masih nih kene. Dari sini, halo. Ininya posisinya gimana waktu? Bentar, lihat. Nah, tasbih. Oh, bari ngayun golok. Oh, bari ngayun mana? Bari dekat udah diambil pun gambarnya. Hai. Syekh, ngobrol aja nih, kita perhatikan ini. Jangan cepet baca. Putar-putarnya apa fotonya mana atau gitu? Foto yang mana ya? Oke, jadi buang. Apa? Gimana posisinya? Di sini. Terus jaman tinggal mas? Oh, balik di kampungnya. One, 1, 2, 3. Oke, dari depan. Ada berapa adegan dan yang direka ulang di sini kan? Ya, jadi kami hari ini melaksanakan rekonstruksi dari tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia yang dilakukan oleh tersangka dengan inisial S kepada kakaknya sendiri, kakak kandungnya sendiri, yaitu korban dengan inisial N, yang terjadi pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 di Desa Kerticala, Kecamatan Tugdana. Di mana pada hari ini kita melihat bersama bahwa ada reka adegan sebanyak 41 reka adegan yang dilakukan oleh tersangka dan para saksi, dan dimulai dari tersangka berangkat dari rumah adiknya pada saat itu, reka adegan yang pertama, sampai dengan diamankannya atau ditangkapnya tersangka di rumah tersangka. Dan dari hasil rekonstruksi ini ada beberapa reka adegan yang tadi sudah dipraktekkan oleh tersangka dan juga para saksi. Kita bisa lihat dalam peristiwa ini bahwa para saksi ini sebenarnya sudah mencoba untuk mencegah supaya tersangka tidak melakukan penganiayaan kepada korban. Dan juga ada yang melerai, bahkan sampai pada saat beberapa kali tersangka melakukan penganiayaan atau melakukan penusukan kepada korban, itu juga ada saksi yang mencoba untuk mencegah dari si tersangka. Namun tersangka tetap melakukan penganiayaan sehingga akhirnya korban meninggal dunia. Dan perlu kami sampaikan bahwa dari hasil otopsi sementara yang kami terima, ada beberapa trauma atau luka pada dada korban, dan juga ada 16 luka termasuk luka tusukan. 16 luka itu termasuk luka pada saat korban menangkis tusukan dari si tersangka. Dan yang menyebabkan kematian yaitu dikarenakan ada tusukan dari tersangka kepada korban yang mengenai dada korban, sehingga akhirnya menembus sampai dengan ke jantung dan juga paru-paru. Dan termasuk juga tusukan yang berada di dekat ketiak korban yang juga sampai menembus kepada jantung dan juga paru-paru. Itulah yang menyebabkan kematian dari si korban. Motifnya tetap sama. Motif tetap sama sampai dengan saat ini, ya, bahwa ada rasa kesal dari si tersangka kepada korban. Menurut keterangan dari si tersangka bahwa sekali lagi korban sering
menghina dari istri dari si tersangka. Ada unsur perencanaan kemarin? Ada, kita kenakan pasal 340 ya, karena pada saat datang dari rumah adiknya ya sampai dengan ke TKP, korban itu langsung sudah mengatakan dalam bahasa lokal, bahasa daerah, mati sirah atau mati kamu, dan langsung mengambil golok yang memang berada di rumah tersangka. Dan selanjutnya tersangka juga melakukan penganiayaan, padahal di situ beberapa saksi yang ada di TKP sudah mencoba untuk mencegahnya. Namun tersangka tetap melakukan penganiayaan, termasuk pada saat melakukan penusukan ada beberapa saksi yang juga kembali untuk mencegahnya. Namun tersangka tetap melakukan penganiayaan terhadap korban seperti itu. Saat ini tersangka mengakui menyesal atau gimana, Mas? Sampai saat ini ya tersangka tadi kita bisa lihat ya, dia terlihat cukup menyesal dengan kejadian ini ya, dan selanjutnya tersangka proses penyidikan sudah kami rasa sudah cukup alat bukti ya, dari beberapa keterangan saksi-saksi juga sama dengan keterangan tersangka dan juga alat bukti yang telah kita temukan dan hasil otopsi yang sementara yang sudah kita peroleh juga seperti itu. Ancaman hukum kemarahan sesaat atau gimana, Komandan? Jadi kalau dilihat dari kemarahan yang terjadi memang akumulatif ya, menurut keterangan beberapa saksi termasuk juga keterangan dari si tersangka bahwa memang sudah beberapa kali terjadi cekcok yang diawali dari perkataan dari si korban ini menurut keterangan dari tersangka dan juga beberapa saksi-saksi, sehingga itulah yang membuat si tersangka kesal dan menjadi marah dan akhirnya melakukan penganiayaan. Dan pasal yang kita terapkan pasal 340 junto 338 junto undang-undang KDRT pasal 44 ayat 3 dan ancaman pidana penjaranya selama kurang lebih sekitar 20 tahun maksimal atau pidana penjara seumur hidup dan juga atau pidana mati. Yaitu yang disampaikan di dalam pasal 340 terkait masalah pembunuhan berencana seperti itu. Oke. Dep, Putar Dep. Nah. Ada geser Resmo, sini geser. Biar jadi kelihatan. Daging apa? Panas. Oh, di mana ya?